Malam ini kita mulai memuji Tuhan tanggal 8 Agustus hari Minggu nih pasti. Kita nyanyiin lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil ya. Ku Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berdoa. Kita udah dulu yuk. Siapa yang berdoa? Kemarin Dedi. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, mana kami boleh melewati hari ini dari pagi hari sampai malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu pada kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mendengarkan renungan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mendengar, membaca firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengerti akan firman yang Kau ingin sampaikan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Berbicaralah supaya kami boleh mengerti dan mendengarkan Engkau Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari kuasa roh jahat Tuhan Yesus. Ya kami boleh benar-benar selalu berpegang teguh hanya pada Engkau saja Tuhan Yesus. Kami boleh bersyukur dan mengandalkan Engkau saja Tuhan Yesus. Berbicara pada malam hari ini Tuhan Yesus. Berkati kami untuk supaya kami boleh konsentrasi untuk mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Oke, renungan hari ini diambil dari bacaan Alkitab, yaitu Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 49. Kita baca bergantian ya. Oke. Dari Dedi, Iya. Mami, Louie. Oke. Lukas 6 ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh dalam lubang? 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Dua. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. 43. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dia dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. 2 macam dasar. 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Oke. Ini kan firman Tuhan. Yap. Renungan malam hari ini judulnya Yang Penting Buahnya. Yang penting buahnya. Ya. Seorang pendeta mengunjungi jemaat di ladang jagungnya. Pendeta itu takjub memuji pohon-pohon jagung yang tumbuh begitu subur walau belum berbuah.
Mendengar pujian itu, jemaatnya berkata, belum tentu Pak Pendeta. Pohon-pohon itu memang terlihat subur, namun yang penting kan buahnya, katanya. Seminggu kemudian ada kebaktian kebangunan rohani di desa itu. Ratusan orang takjub mendengar khotbah hamba Tuhan yang diundang. Khotbah yang luar biasa, puji Pak Pendeta. Lagi-lagi jemaatnya berkata, iya, khotbahnya bagus, tapi yang penting kan buahnya. Apakah semua orang itu hatinya mau menerima firman, bertumbuh dan berbuah atau tidak? Untuk menjelaskan tentang mengenal pohon dari buahnya, Yesus membukanya dengan perumpamaan tentang orang buta menuntun orang buta. Yesus pernah menyebut bahwa mata adalah pelita tubuh. Mata menilai segala sesuatu. Apa yang kita lihat dan bagaimana cara kita melihat akan mempengaruhi hati dan seluruh hidup kita. Jika mata kita benar, maka hati pun benar. Jika hati benar, maka tindakannya pun adalah kebenaran. Karena itu, jika seseorang tidak menunjukkan buah-buah kebenaran dalam tindakannya sehari-hari, maka bisa disimpulkan seperti apakah hatinya. Maksudnya? Maksudnya gini. Jadi dari mata, nih kita ngelihat nih ya. Melihat itu dari mata itu, menilainya, kita menilainya itu baik apa enggak gitu. Kalau misalnya melihat Luis, jadi lihat Luis, Luis cantik ya gitu. Luis baik ya, kayaknya Luis baik nih gitu. Nah itu kebawa nih ke mata menilai segala sesuatu. Jadi apa yang dilihat, bagaimana cara kita melihat akan mempengaruhi hati dan seluruh hidup kita. Jadi kalau Dedi lihat Luisnya baik nih, jadi tertanam dalam hati ini Luis ini memang baik gitu, dan itu Dedi pasti akan memperlakukan Luis juga dengan baik gitu ya. Jadi tergantung kita ngeliatnya nih. Kalau ngeliatnya mobil yang Tuhan udah kasih ke kita nih gitu ya, bagus apa jelek menurut kita, itu kita dilihat dari mata kita dulu nih. Kalau menurut mata kita, misalnya kita lihat bagus mobilnya, nah dalam hati kita juga mengatakan itu bagus, dan kita memakainya juga harusnya dengan baik, dengan nyaman ya kan. Tapi kalau kita melihatnya kok mobilnya jelek ya gitu, karena nggak sesuai sama kita nih gitu kan, kita ngeliatnya jelek nih, padahal mobil itu sebenarnya bagus, tapi kita ngeliatnya jelek nih, udah ke hati juga berasanya ini mobil jelek aja gitu, kita pakai juga nggak enak ya mobilnya, ini apa lagi gitu loh. Ya itu loh ya, nanti nggak. Jadi kayak kalau misalnya terjadi, tergantung Luis ngeliat barang sesuatu atau seseorang atau apapun itu, kalau kita melihatnya dengan baik, dengan positif gitu kan, pasti kita juga berasanya juga baik gitu, dalam arti baru kita berasanya juga bagus, kita juga berasanya juga benar gitu kan. Nah kita juga akan memperlakukannya itu dengan baik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita itu ya jadi lanjut ya, jadi maka bisa disimpulkan seperti apakah hatinya. Jika kita ingin menghasilkan buah-buah yang baik, tentulah diawali dengan menanam pohon yang berkualitas baik, membangun hati yang benar, maka buah-buah yang dihasilkan adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Jika Yesus benar-benar bertata dan firman-Nya memimpin hati kita, maka Ia pasti memimpin tindakan kita pada kebenaran. Nyatalah bahwa buah harus dimulai dari pohonnya, yaitu hati kita. Buah perbuatan atau tindakan yang kita perlihatkan menunjukkan siapakah yang sesungguhnya bertata dan memimpin hati kita. Nah ini artinya gini, tadi dari mata misalnya. Nah jadi ini Tuhan mau bilang kan, pohon nih, pohon ini harus bagus dulu pohonnya untuk menghasilkan buah yang bagus, yang baik, yang enak gitu kan. Nah kalau pohon mangga itu, kalau pohonnya misalnya nggak bagus, buahnya nanti jelek-jelek gitu. Nah karena kita nggak rawat dengan baik gitu kan. Ini pohonnya itu ibarat kata tuh hati kita nih. Nah hati kita ini harus punya siapa nih? Hati kita ini harus diisi dengan apa nih? Dengan firman Tuhan, ya kan?
dengan firman Tuhan. Hati kita ini kita persilakan Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Tuhan, jadi kita belajarnya firman Tuhan, kita bacanya firman Tuhan, supaya apa? Kita bisa melakukan buah-buahnya itu adalah tindakan kita nih. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau diisinya dengan kepala kita ini dengan komik gitu kan, terus buku cerita misalnya gitu, yang atau sinetron yang istilahnya ya ada yang nggak baiknya gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita juga ngikut gitu loh, jadi Luis nih nontonnya kalau Luis nonton YouTube nih misalnya gitu ya kan, nonton YouTube itu film-filmnya juga ada yang bagus ada yang enggak kan gitu kan. Nah kalau Luis nontonnya filmnya yang contoh, anak-anaknya yang suka nyuri, suka ngambil barang orang tanpa izin ya kan, terus kalau belajar suka nyontek, ngeliat jadi nggak belajar, males belajar gitu. Nah itu jadi ketanam nih di kita nih ya kan. Nah kita nanti buahnya jadinya juga nggak bagus, jadinya nanti kita jadi males, kita juga jadinya suka ngambil barang orang gitu loh, karena keikut-ikut gitu. Karena jadi kan, karena apa yang diisi di hati kita, di kepala kita itu yang diisi apa? Yang diisi yang jelek-jelek doang, yang nggak bagus. Tapi kalau kita nontonnya yang lagu-lagu dengan lagu rohani, terus dengan lihat-lihat ibadah yang bawain orang ibadah, pendeta ibadah yang bawain firman Tuhan gitu kan, yang baik-baik. Jadi ada filmnya juga yang bagus, yang baik misalnya gitu kan. Yang baik itu misalnya contohnya, anaknya rajin belajar, anaknya rajin baca Alkitab, anaknya rajin ke gereja ya kan. Nah terus dia juga suka menolong orang gitu, dia berbaik hati kepada orang lain, orang yang membutuhkan, suka sharing gitu kan, bagi-bagi berkat bisa gitu. Jadi kita keisinya juga itu dengan yang baik, berarti kan nanti kita juga pasti buahnya itu dari tindakan kita nanti juga sama. Apa yang kita lihat, apa yang kita pelajarin, apa yang kita masukin ke dalam mata, lewat mata ke hati, itu akan kita lakukan. Jadi kalau kita sering baca firman Tuhan nih, kita dengerin renungan harian gini kan, firman Tuhan nih, ya akhirnya kita, Dedi, Mami, Luis keisi nih sama apa? Firman Tuhan yang baik-baik. Firman Tuhan isinya ada yang nggak baik nggak? Ada yang nggak baik kayak firman Tuhan itu? Baik semua kan. Nah Tuhan ngajarin yang baik semua ya kan. Jadi makanya kalau kita nih sering baca firman Tuhan, sering dengerin firman Tuhan ya kan, terus juga nonton film yang juga yang ceritanya yang bagus-bagus, maksudnya tidak bagus itu yang baik, yang positif gitu kan, tindakan-tindakan yang positif. Jadi akan menghasilkan kita buahnya yang baik juga. Kayak lu nanam tanaman nih ya, siramin tiap hari gitu kan. Nah itu kalau Ruis terawat dengan baik nih, dengan kasih sayang nih, ya dia disiramin, dikasih makan terus itu tanaman gitu kan. Nah itu nanti pohonnya pasti yang tadi ada misalnya pohon mangga, keluar nih mangganya juga yang bagus-bagus ya, manis-manis ya kan gitu. Tapi kalau nggak disiramin, keluarnya mangganya yang jelek gitu kan, atau nggak berbuah jangan-jangan gitu, keluar buahnya mati ya kan. Nah itu ya, jadi sama juga kita juga mesti disiram dengan cerita yang positif, dengan firman Tuhan ya kan. Kita mesti siram nih supaya nanti kita terus tumbuh besar nih, isinya apa? Banyak firman Tuhan yang dalam di tubuh Luis ya, yang bisa Luis bagikan ke orang-orang ya. Luis belajar berdoa sama Tuhan gitu ya Luis ya. Jadi ngerti nggak? Ngerti. Buah perbuatan atau tindakan yang kita perlihatkan menunjukkan siapakah yang sesungguhnya bertata dan memimpin hati kita. Kalau anaknya, kan Luis kan suka lihat teman Luis ada yang nakal nggak? Ada kan. Nah itu kalau nakal itu lebih ke anak Tuhan apa ke anak setan? Anak iblis. Iya. Kalau nakal, Anak iblis. anak iblis ya kan. Karena apa? Ya
iblis maunya begitu, kita nakal gitu kan. Tapi kalau Tuhan maunya kita berbuat yang baik. baik, ya kan. Jadi makanya ya Luis mesti tahu, Dedi Mami mesti ngerti. Jadi mulai sekarang kan kita nih ya diisi sama firman Tuhan nih, mudah-mudahan bisa seterusnya ya kita begini ya, renungan terus ya kan, malam terus nih, renungan harian terus gitu. Jadi kita bisa baca Alkitab tiap hari, dengerin firman Tuhan tiap hari. Kita punya waktu banyak gak? Banyak ya kan. Cuman kita kasih waktu sama Tuhan misalnya 1 jam, 2 jam, ya kan. 1 jam juga Tuhan juga udah seneng. 5 menit aja Tuhan juga udah seneng kok, ya kan. Tapi bukan berarti kita buru-buru, ya kan. Nah jadi sekarang, karena apa? Kalau Tuhan nanti kasih kita napas ke Luis nih, buru-buru nih, Luis 1 jam aja napasnya ya, mana tuh? Terus sisanya 23 jam nggak napas, bisa nggak hidup Pak? Nggak bisa kan, kayak ikan aja tuh ya kan, ikan kan napasnya di air nih. Coba 1 jam doang yang dalam toples ya, pakai di air ya, terus keluarin, habis itu keluarin di luar, mati nggak ikan? Mati, ya kan. Begitu juga Tuhan, maksudnya kita jangan buru-buru ke Tuhan. Nanti kalau Tuhan buru-buru ke kita repot, ya kan. Wah maaf ya Luis, bentar ya, Tuhan lagi repot, ya kan. Kamu napasnya bentar aja deh, kata gitu. Nah gawat deh, Luis atau dikasih makannya sedikit aja deh. Tadinya makan sesepiring jadi sesendok doang makannya. Gimana itu, ya kan? Buru-buru, nggak mau kan, diburu-buruin kan. Nah iya, ya. Jadi kita ke Tuhan juga sama, menyediakan waktu buat Tuhan juga nggak boleh buru-buru, gitu ya. Oke, karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita nih. Jadi misalnya contoh nih, duduk begini nih, kita nih beneran mau buat Tuhan apa enggak nih? Atau mikir yang lain nih? Oh, mau main game mau main ini makan apa? Jadi nggak dengerin firman Tuhan. Nah, Tuhan tuh tahu, gitu. Makanya kita bisa mungkin buat Tuhan sediain waktu buat yang terbaik ya. Oke, sampai sini firman Tuhan yang kita bisa bagikan dengan dengarkan. Ada pertanyaan nggak? Yang nggak ngerti? Tidak ada. Mami juga nggak ada? Nggak ada. Kita berdoa. Siapa yang berdoa? Mami, Dedi, Luis. Amin, Luis yang mana? Luis boleh kalau mau doa. Mami aja. Ah iya dong, Mami aja. Ayo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan pada malam hari ini Tuhan. Biar kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam Kau yang memimpin kami Tuhan, untuk selalu setia melakukan firman-Mu, selalu rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami berikan kami hati yang selalu haus akan Engkau, selalu memuji akan Engkau Tuhan. Tuhan, jagalah kesehatan kami Tuhan, biar kami Dedi, Mami, Luis sehat selalu Tuhan. Selalu di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Jauhilah kami dari segala virus Tuhan, sakit penyakit Tuhan. Tuhan, Engkau juga lindungi keluarga kami Tuhan, baik yang di Jakarta maupun yang di Tanjung Pinang Tuhan. Lindungilah mereka semua Tuhan, biar mereka sehat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat berkat-Mu Tuhan seharian ini Tuhan, dari pagi, siang sampai malam ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau tidur juga Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biar kami bisa tidur dengan nyenyak, dengan damai sejahtera Tuhan, dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat Tuhan, untuk melakukan semua aktivitas
lagi Tuhan, baik Louis sekolah Tuhan, Dedi mau ada pesanan ikan di Hotel Haris Tuhan yang mengantarkannya Tuhan. Lindungilah kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Yang kenceng Dede. Kenceng itu mah kenceng. Dede kenceng. Nah, yap, up. Udah cukup. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Bye. See you. See you. God bless you.